Binar hadir sebagai ruang aman untuk belajar, berekspresi, dan tumbuh bersama, khususnya bagi anak-anak di lingkungan yang membutuhkan dukungan lebih, seperti salah satunya di Kampung Pemulung ini. Kegiatan mereka seru dan bermakna, mulai dari kelas kreatif kolase, penguatan karakter, sampai aktivitas pengenalan emosi melalui seni dan permainan. Suasananya hangat, santai, tapi tetap penuh nilai kehidupan. Yang paling keren nih, Binar terbuka untuk siapa saja yang ingin terlibat sebagai relawan atau pendukung. Dari langkah kecil di komunitas ini, kita bisa ikut jadi bagian dari pertumbuhan dan perkembangan bagi anak-anak kampung pemulung yang belum mereka dapatkan di lingkungannya. Halo teman-teman, jadi seperti yang kalian lihat di belakang aku, kita di mana sih? Jadi kita di Kampung Pemulung. Jadi di sini kita akan mengikuti berbagai macam kegiatan pada kegiatan Binar, di mana pada salah satu tempat yakni di musola dekat sini mereka melakukan sebuah kegiatan pembelajaran pada anak-anak di Kampung Pemulung. Ayo ikut aku. Di perjalanan singkat yang ku maknai, relakanlah, lepaskanlah, damai berserah. Hai, kita sudah sampai di tempatnya. Mari kita shoot sebentar di sini. Jadi ini adalah musola yang digunakan oleh komunitas Binar untuk melakukan pembelajarannya, guys. Yuk lihat. Ketika kami tiba di lapangan, hal pertama yang terlihat adalah minimnya fasilitas belajar. Ruang belajar sederhana, tidak ada meja dan kursi, dan semua anak serta mentor bahkan harus belajar sambil duduk di lantai. Dari observasi inilah, kami mulai memahami kondisi sebenarnya. Anak-anak tetap semangat belajar, meski sarana yang mereka miliki sangat terbatas. Untuk memahami lebih dalam, kami melakukan wawancara dengan anak-anak dan para mentor. Dari mereka, kami mendengar cerita yang sama. Fasilitas yang kurang membuat proses belajar tidak selalu berjalan lancar. Ada yang kesulitan memahami materi karena tidak adanya alat peraga. Namun, ada juga yang merasa kurang fokus karena ruangannya terlalu padat. Seperti yang kakak tahu ya, begitu tempatnya sempit, agak sempit itu jujur anaknya masih kurang banyak gitu, aslinya 20-an gitu. Jadi kalau kita isi semua 20-an dengan kita-kita di sana, dengan teman-temanku juga 2 orang lagi, pasti bakal crowded banget gitu. Ketika kami tiba di lapangan, hal pertama yang terlihat adalah minimnya fasilitas belajar. Ruang belajar sederhana, tidak ada meja dan kursi, dan semua anak serta mentor bahkan harus belajar sambil duduk di lantai. Dari observasi inilah, kami mulai memahami kondisi sebenarnya. Anak-anak tetap semangat belajar, meski sarana yang mereka miliki sangat terbatas. Untuk memahami lebih dalam, kami melakukan wawancara dengan anak-anak dan para mentor. Dari mereka, kami mendengar cerita yang sama. Fasilitas yang kurang membuat proses belajar tidak selalu berjalan lancar. Ada yang kesulitan memahami materi karena tidak adanya alat peraga. Namun, ada juga yang merasa kurang fokus karena ruangannya terlalu padat. Setelah itu, semua teman kami merangkum dalam proses analisis. Kami mencocokkan dari apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar dari hasilnya, belajar sangat minim, ruang terbatas, dan sarana pendukung hampir tidak ada. Kebutuhan anak-anak yang membutuhkan ruang belajar yang lebih layak, alat peraga, serta pendampingan yang lebih rutin. Tindakan diperlukan langkah-langkah seperti menambah fasilitas sederhana, menyusun jadwal, pendampingan yang lebih teratur, dan menghadirkan materi belajar yang mudah dipahami tanpa harus bergantung pada banyaknya alat. Meski fasilitasnya sangat kurang, semangat anak-anak untuk belajar tetaplah tinggi. Dan lewat pemahaman dari observasi, wawancara, dan analisis inilah, kami bisa merancang langkah-langkah yang lebih tepat untuk membantu mereka mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik. Apa mau jadi dokter, Lina? Tiga temuan atau kebutuhan utama dari komunitas Binar ini adalah: yang pertama, SDM di sini masih sangat dibutuhkan. Makanya,
Kehadiran kita sebagai relawan jadi sangat-sangat berarti agar kegiatan tetap berjalan lancar dan tidak kekurangan untuk membantu mengajari anak-anak secara individu, like one-on-one. Yang kedua, fasilitas tempat yang masih perlu ditingkatkan. Karena ruangan yang dipakai itu adalah musola yang kecil, di ujung jalan, yang saya rasa cukup panas dan sempit untuk kapasitas 20 anak lebih ya, dan yang dimana alih fungsinya juga untuk beribadah bukan untuk tempat belajar. Lalu yang ketiga adalah komunikasi dan koordinasi antar tim masih perlu diperbaiki supaya setiap kegiatan bisa berjalan lebih rapi, kompak, dan minim punya miskomunikasi. Dalam menentukan keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada fasilitas maupun materi belajar, namun ada satu hal penting yang seringkali menentukan kelancarannya, yakni social capital atau modal sosial, hubungan, kepercayaan, dan kerjasama antar guru, orang tua, relawan, dan masyarakat. Dari observasi di lapangan, terlihat bahwasanya modal sosial yang kuat dapat sangat membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan. Misalnya, ketika warga saling mendukung, para orang tua aktif terlibat, dan relawan mau turun tangan. Dengan hubungan yang baik seperti itu, kebutuhan anak baik uang belajar, pendampingan, maupun alat belajar sederhana lebih mudah terpenuhi. Wawancara dengan relawan juga menunjukkan bahwasanya kekeluargaan dalam lingkungan pendidikan membuat mereka lebih peduli. Orang tua lebih mudah diajak bekerja sama, guru merasa lebih terbantu, dan anak-anak pun belajar dalam suasana yang lebih nyaman. Inilah contoh modal sosial yang bekerja secara positif. Terkadang, perbedaan pendapat antar warga atau kurangnya komitmen bersama juga dapat membuat kebutuhan pendidikan seperti pengadaan fasilitas, pendampingan belajar, atau kegiatan tambahan itu tidak terlaksana secara maksimal. Dari semua temuan tersebut, kita dapat melihat bahwasannya modal sosial memiliki dua sisi dalam pendidikan. Ketika hubungan antar relawan, anak-anak, dan masyarakat melemah atau tidak seimbang, maka pemenuhan kebutuhan menjadi terhambat. Oleh karena itu, membangun komunikasi yang terbuka, memperkuat kepercayaan, dan melibatkan semua pihak dalam proses pendidikan adalah kunci agar anak-anak mendapatkan pengalaman belajar yang terbaik. Halo, jadi sekarang lagi ada kegiatan menempel kolase, izin ambil ya. Jadi ini anak-anak diminta untuk menempelkan beberapa potongan origami yang ditempelkan di print-printan ini gambar guys. Jadi bisa dilihat nanti. Komunitas Binar memiliki peran yang sangat positif, tetapi masih terdapat 3 hal yang perlu diperkuat agar kegiatan berjalan lebih maksimal, yaitu SDM, fasilitas, serta komunikasi tim. Relawan masih sangat-sangat dibutuhkan supaya kegiatan tersebut tidak kekurangan tenaga kerja. Sementara, tempat kegiatan juga perlu dibuat lebih nyaman, karena masih kurang untuk kenyamanan anak-anak. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antar tim juga perlu dirapikan, agar pada setiap pertemuan berjalan lebih terarah, baik pengajar pertemuan pertama dengan pengajar pertemuan kedua. Sebagai langkah lanjut yang lebih baik, Binar bisa melakukan rekrutmen relawan secara rutin, mengupayakan perbaikan atau tambahan fasilitas pengajar sederhana, serta membiasakan briefing sebelum dan evaluasi setelah kegiatan, agar tim selanjutnya dapat memberikan pengajaran yang lebih baik. Dengan langkah sederhana ini, kegiatan di Binar Community bisa semakin solid dan berdampak lebih dalam bagi anak-anak dengan pengetahuan yang kurang. Binar Community bergerak untuk merdeka. Hai, aku Najwa. Halo, aku Alia. Halo, aku Keisha.
Halo, aku Zafira. Dan aku Ria.